Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Mauliani, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Di sini saya sebagai salah satu relawan mengajar dari rumah, yang mana program ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa sih kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Dilansir dari sepima.com, Merdeka Belajar adalah memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Sedangkan Kampus Merdeka pada dasarnya menjadi sebuah konsep baru yang membiarkan mahasiswa mendapatkan kemerdekaan belajar di perguruan tinggi. Konsep ini pada dasarnya menjadi sebuah lanjutan dari sebuah konsep yang sebelumnya, yaitu Merdeka Belajar. Ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo guna menciptakan adanya SDM yang lebih unggul. Perencanaan pada konsep Kampus Merdeka ini pada dasarnya hanya perlu untuk mengubah peraturan menteri saja. Konsep kampus yang merdeka rencananya akan segera dilangsungkan untuk mendapatkan kualitas pembelajaran yang lebih berkualitas. Dalam penerapannya, konsep ini nantinya mahasiswa akan diberikan keleluasaan selama 2 semester pada program belajarnya untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Konsep ini pada dasarnya menjadikan mahasiswa untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan di luar kelas. Jadi, mahasiswa nantinya secara tidak langsung akan diajak untuk belajar caranya hidup di lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk dapat mengenalkan adanya dunia kerja pada mahasiswa sejak dini, sehingga kemudian mahasiswa akan jauh lebih siap kerja setelah nantinya lulus dari sebuah perguruan tinggi yang tersedia. Menteri Nadiem Makarim pada dasarnya telah menciptakan sebuah terobosan yang akan mendorong mahasiswa untuk bisa belajar selama 2 semester di luar kampus. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim, Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Dengan adanya konsep Merdeka Belajar, tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Kemudian latar belakang saya bergabung menjadi relawan mengajar. Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan karena banyaknya tuntutan dan masalah belajar online atau daring pada masa pandemi yang sedang berlangsung. Kegiatan ini dilakukan dan dilaksanakan agar bisa membantu dan meringankan para siswa dalam belajar dan memahami materi yang sudah disampaikan dan diberikan di sekolah. Dengan kegiatan belajar daring atau online, siswa terkendala dalam memahami materi. Inilah yang melatar belakangi mengapa kegiatan mengajar dari rumah ini dilakukan, dengan harapan dapat membantu adik-adik dan siswa-siswi belajar di tengah pandemi, kemudian memberikan semangat dan tambahan wawasan untuk para siswa, serta membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, sasaran siswa-siswi yang dibantu yaitu meliputi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA.
Saya sendiri mengajar siswa-siswi tingkat sekolah dasar, yaitu di SDN 1 Negeri Marang, di Desa Marang, RT 1 RW 3, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, dan PAUD Tauladan di Desa Menjalin, RT 1 RW 1, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu materi untuk anak-anak dan peserta didik tingkat SD, karena saya mengajar peserta didik untuk tingkat sekolah dasar. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu tentang membaca dan menghitung mata pelajaran bahasa Indonesia dan juga matematika. Pada minggu pertama saya mengajar 3 orang peserta didik, yang mana 1 orang itu kelas 1 SD, kemudian 2 orang kelas 6 SD. Salah satu murid saya ini tidak bisa membaca. Dia sudah kelas 1 SD, berumur 6 tahun. Saya senang bisa membantu, walaupun pada saat saya mengajarkan itu dia tidak bisa langsung membaca, karena bagaimanapun semuanya itu perlu proses. Pada minggu kedua saya masih mengajar 3 orang peserta didik, yang mana 1 kelas 1 SD, kemudian yang untuk 2 orang kelas 6 SD. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang membaca dan menggunakan tanda baca yang benar. Untuk kelas 1 SD saya ajarkan materi tentang membaca, kemudian untuk yang kelas 6 itu saya ajarkan materi tentang menggunakan tanda baca yang benar, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian pada minggu ketiga saya mengajar materi tentang menghitung pecahan. Pada minggu ini saya mengajar 3 orang peserta didik, yang mana mereka ini semuanya kelas 6 SD. Mereka kesulitan dalam memahami materi tentang pecahan, yaitu mata pelajaran matematika. Saya senang karena saya masih bisa memahami dan dapat membantu mereka. Selanjutnya pada minggu keempat saya mengajar materi tentang mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan juga pelajaran matematika, di mana materi ini merupakan materi tentang menghitung luas lapangan. Jadi siswa yang saya ajarkan pada minggu ini yaitu berjumlah 5 orang, di mana mereka ini kesulitan dalam memahami materi penjaskes ini. Kemudian sebisa mungkin saya memberikan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Pada minggu kelima, materi yang saya ajarkan yaitu tentang operasi hitung campuran. Pada minggu ini saya mengajar 3 orang peserta didik, di mana mereka ini semuanya yaitu kelas 6 SD. Mereka kesulitan dalam memahami materi ini, yaitu tentang mata pelajaran matematika. Saya senang bisa membantu mereka karena saya masih bisa memahami materi ini. Kemudian untuk minggu ke-6 saya mengajar materi tentang mata pelajaran seni budaya, yang mana saya mengajar 3 orang peserta didik, 1 orang itu kelas 1 SD, kemudian 2 orang kelas 6 SD. Mereka kesulitan dalam memahami pelajaran ini di sekolah, yang mana diajarkan secara daring atau online. Kemudian sebisa mungkin saya menjelaskan untuk supaya mereka bisa memahami materi itu dengan baik. Selanjutnya pada minggu ke-7 saya mengajar materi tentang membaca, yaitu membaca tentang cerita rakyat untuk tingkat SD, itu mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa-siswi yang saya ajarkan itu berjumlah 5 orang. Metode pengajaran yang saya pilih itu tidak hanya menekankan siswa untuk belajar. Di sini saya memberikan metode belajar secara riang, di mana siswa tidak hanya belajar dan mereka juga mendapatkan kebebasan untuk bermain dan
pikiran mereka, tidak hanya untuk belajar. Pada minggu ke-8 saya mengajar materi tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bagaimana pelafalan yang tepat untuk tingkat SD. Adapun murid yang saya ajarkan itu berjumlah 3 orang, di mana mereka tidak hanya belajar. Pada minggu ini saya meminta mereka untuk menceritakan pengalaman mereka yang sangat menarik, dengan tetap memperhatikan pelafalan mereka secara tepat. Selanjutnya pada minggu ke-9, materi yang saya ajarkan yaitu tentang menghitung luas bangun datar. Adapun siswa-siswi yang saya ajarkan itu berjumlah 5 orang, di mana mereka ini rata-rata terdiri dari kelas 6 SD. Mereka mengeluhkan bagaimana susahnya materi ini, karena untuk memahami materi ini diajarkan secara daring atau online itu tidak akan memungkinkan siswa dan siswi untuk memahami dengan baik. Oleh karena itu, sebisa mungkin saya mengerti dan memahami serta mengajarkan kepada mereka tentang materi ini dengan baik, supaya mereka bisa memahami materi ini dengan baik. Lalu pada minggu ke-10 saya mengajar materi tentang menghitung luas lingkaran, di mana saya mengajarkan 2 peserta didik tingkat SD, yang mana saya mengajar di Kota Palangkaraya. Saya tidak mengajar lagi di Desa Marang, di SD Negeri 1 Marang, karena saya sudah balik ke Kota Palangkaraya. Kemudian yang terakhir pada minggu ke-11 dan 12 saya mengajar di Desa Menjalin, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, untuk siswa-siswi tingkat PAUD, dikarenakan saya sudah pulang kampung. Adapun materi yang saya ajarkan yaitu tentang membaca dan juga mengenal objek-objek. Peserta didiknya itu sendiri adik saya. Adapun materi yang saya ajarkan itu adalah materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru di sekolah mereka. Saya hanya membantu mengajarkan supaya mereka lebih memahami materi tersebut. Adapun metode pengajaran yang saya gunakan yaitu metode pengajaran Paikem, di mana metode pengajaran ini adalah metode pengajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Dengan metode ini dapat menjadi alternatif guru atau tenaga pendidik dalam mengaktifkan siswa-siswi baik secara individu maupun kelompok. Bagaimanapun guru atau tenaga pendidik harus bisa memodifikasi, mengimprovisasi, dan juga mencari alternatif-alternatif lain yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa dan siswi untuk dapat tercapainya suatu tujuan pembelajaran itu. Selain itu, metode pengajaran dari rumah ini tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Kemudian kondisi sebelum dan sesudah pengajaran itu sangat saya rasakan perubahannya kepada peserta didik yang sudah saya ajarkan, mulai dari mereka yang tidak bisa membaca, mereka yang tidak bisa memahami materi-materi. Dengan adanya program mengajar dari rumah ini, itu dapat membantu mereka dalam memahami materi yang sudah disampaikan di sekolah. Di situ kelihatan sekali mereka jadi lebih bersemangat untuk memahami semua materi yang sudah disampaikan atau yang sudah diberikan. Kemudian siswa-siswi jadi terpacu untuk terus belajar meskipun di tengah keadaan pandemi seperti ini. Adapun respon dari orang tua
dan juga masyarakat dari peserta didik itu sangat baik. Mereka sangat mengharapkan kegiatan seperti ini dapat terus berlangsung untuk menunjang dan juga membantu anak-anak mereka dalam belajar di tengah pandemi seperti ini. Mungkin sekian video dari saya sebagai relawan mengajar dari rumah. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga dapat memotivasi peserta didik di luar sana untuk tetap terus semangat dalam belajar dan menuntut ilmu di tengah keadaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.